Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ma'abad. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan berupa umur yang panjang dan juga kesehatan-kesehatan yang lain yang kemudian mengakibatkan kita bisa beraktivitas seperti ini. Salam nyertai salawat alhamdulillah kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai ikon pembaharu yang telah membawa umat Islam ini dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang menerang. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi menyangkut tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, untuk sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami. Saya atas nama Sapian, dan ada yang kedua ada Reski Padillah, yang ketiga Tri Susanti. Itu nama-nama kelompok. Kemudian untuk menghabiskan waktu, yang akan membawakan materi pertama Reski Padillah, dan yang kedua Tri Susanti, dan yang ketiga saya sendiri yang akan menjelaskan. Untuk menghabiskan waktu, saya persilahkan ke kelompok pertama, ke materi pertama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 12 yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan. Yang dimana di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana dari akronim tersebut mempunyai artinya tersendiri, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, distemasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah apa saja yang diketahui oleh manusia, baik melalui panca indera, intuisi, pengalaman maupun firasat. Menurut Saifullah, ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar serta diterima oleh akal. Selanjutnya yaitu IPTEK dalam Islam. Dalam pemikiran Islam ada dua sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Keduanya ini tidak boleh dipertentangkan. Manusia diberi kebesaran dan mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Atas dasar itu, ilmu dalam pemikiran Islam ada yang bersifat abadi dan tingkat kebenarannya bersifat mutlak karena bersumber dari Allah. Ada pula ilmu bersifat perolehan yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi karena bersumber dari akal pikiran manusia. Islam ialah agama yang sesuai dengan fitrah semula. Jadi manusia, maka syariatnya bukan saja mendorong manusia untuk mempelajari sains dan teknologi, kemudian membangun dan membina peradaban, bahkan mengatur umatnya ke arah yang baik agar selamat dan menyelamatkan, baik dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Saya sampaikan
Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi yakni integrasi iman, ilmu dan amal dalam pandangan Islam. Antara agama, ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dengan dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Sebagaimana yang digambarkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, dinul Islam seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 ini mengidentikan bahwa iman adalah akar, ilmu adalah pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu keutamaan orang yang berilmu. Dalam agama Islam, orang yang berilmu itu memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya yaitu orang berilmu berada pada kedudukan yang paling tinggi. Yang kedua yaitu orang berilmu dikatakan sebagai pewaris Nabi. Dan yang ketiga yaitu orang yang berilmu akan mendapatkan pahala yang jumlahnya tidak bisa atau tidak dapat dihitung oleh manusia. Orang yang berilmu diharapkan dapat membagi ilmunya kepada orang lain. Cara berbaginya pun bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Cara berbaginya ada 3, yakni ahsan, hikmah, dan nasihat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi saya akan melanjutkan pemaparan presentasi materi kami Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi saya materi ketiga akan menjelaskan memaparkan tentang karakteristik dan klasifikasi ilmu dalam Islam. Jadi saya akan lebih kepada pembahasan secara general atau lebih kepada kerangka besarnya saja menyangkut tentang materi kami. Saya tidak bahas secara spesifik karena teman-teman juga sudah dibagikan materi melalui makalah dan juga PowerPoint kami sudah bagikan, dan teman-teman tinggal baca itu. Dan kalau kemudian teman-teman ada yang belum dipaham, nanti kita diskusikan agar perkuliahan kita lebih terjadi dialektik di antara kita. Jadi kalau menurut Al-Farabi itu sebenarnya ada beberapa klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu bahasa, kemudian yang kedua ada ilmu matematik, kemudian yang ketiga ada ilmu metafisika, kemudian yang keempat ada ilmu politik, dan juga ada ilmu fikih dan lain-lain. Itu menurut Al-Farabi. Kemudian menurut Al-Ghazali sebenarnya ada juga beberapa klasifikasi ilmu. Menurut Al-Ghazali pertama kata Al-Ghazali adalah ilmu yang dihadirkan. Kemudian yang kedua adalah ilmu teoretik dan ilmu praktik. Kemudian yang ketiga adalah ilmu agama dan ilmu intelektual. Kemudian yang keempat adalah ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalau ini yang keempat menyangkut tentang kewajiban kita dalam menjalankan perintah atau kewajiban kita sebagai manusia terhadap pencipta. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan ada beberapa
klasifikasi ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu lauduni atau ilmu yang diperoleh tanpa usaha manusia. Itu biasa langsung hidayah dari Tuhan, seperti para nabi berapa yang kemudian mendapatkan ilham dari Tuhan yang tentang sebuah pengetahuan atau pertanyaan yang mengajal dalam hatinya, kemudian Tuhan langsung menjawab melalui dengan ilham. Kemudian ada ilmu insani, itu adalah ilmu yang kemudian didapatkan melalui dengan usaha atau ikhtiar manusia, seperti ilmu ilmiah, ilmu filsafat dan sebagainya. Itu banyak ilmu yang didapatkan dari sebuah ikhtiar manusia untuk kemudian meningkatkan pengetahuan dan derajat manusia itu di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai kelompok ketiga. Ketika ada hal yang belum jelas nanti dipertanyakan. Sekian, billahi fi sabilil haq, wastaghfirullah khairas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada teman-teman yang belum paham nyangkut tentang materi ini, bisa langsung bertanya kalau kita diskusi. Sekian dari saya.